Tuhan adalah Bapa kami yang bersebelah ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Gak pada pagi hari kami berkumpul di tempat ini. Untuk kami mulai pelajaran kami Tuhan, Kau berkati kami di tempat ini. Supaya Kau boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Pastor Christina Tuhan. Kau berkati juga Pastor Christina yang akan mengajar kami. Kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yeah. 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 Go ahead, Pastor Christina. Okay. All right. Good evening. Good morning, everybody. Morning, Miss. Morning. So we're going to continue with Shavuot, Pentecost. Yeah. Okay, we did not quite finish last week, so we're going to continue. Let me try to find it. Desktop. Jadi kita akan melanjutkan mengenai Pantekosta yang perayaan Pantekosta itu yang minggu lalu kita belum selesaikan. Coba sebentar ya. Saya mau share. Adik-adik bawa catatannya kan? Ya, oke, bagus. So we're just going to do a little bit of review, and then we'll go straight into the teaching. Ya, jadi coba kita review secara cepat saja dan kemudian kita masuk di dalam pengajarannya. Alright, so let's go to slide 3. Kita masuk di dalam slide nomor 3. Is that this one? Oh, sorry. Yes, yeah. So just to remind us that in Hebrew the word for Pentecost is Shavuot, and Shavuot is actually the plural for weeks. Jadi di dalam bahasa Ibrani Pantekosta itu Shavuot, yaitu artinya bentuk jamak daripada minggu, Shavuot. Yes, so that's the plural form. And Shavuot is the time where they have the wheat offering. When we... Oh, sorry. Salah ya, sebentar. I think I made that wrong. Which one is the... Hold on. So I need to... So which one is the... Apa harus share ini ya? Oh, bukan ya? Udah Pak, udah. Sudah betul ya? Betul. Ya. Oke. Betul Pak. Ya, oke. Sorry, what? Can you repeat it? Yeah, I was saying that Shavuot is the time where they have the wheat offering, whereas in the spring festival, spring feast, it is the barley offering. Jadi kalau saudara masih ingat, jadi kalau di dalam Shavuot atau Hari Raya Pantekosta itu, maka mereka ada pesta gandum. Jadi kalau pada waktu spring itu di dalam spring festival yang kita pelajari dulu itu, kalau pada waktu is that the barley is during the during the spring. Ya, pada waktu pesta musim semi itu mereka itu hari jelai, merayakan hari di mana mereka ada hasil daripada jelai barley ya. Okay, so let's go on to slide 5. Di dalam
slide nomor 5, kita melihat di sini. So, so this Shavuot is a multifaceted holiday. So you have the day of first fruit, the feasting of festival of reaping, and then the first fruits of the wheat harvest, and then the seasons of giving the Torah or the commandment of God. Jadi Shavuot atau hari raya itu hari raya dengan banyak faset ya. Tahu ya artinya faset? Sudah masih ingat artinya faset? Ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Faset itu dalam banyak sisi, banyak segi. Jadi untuk bisa menggambarkan faset itu seperti kalau saudara punya berlian atau permata, itu kan diasahnya itu dengan banyak segi kan? Itu dengan banyak faset. Ngerti ya? Ya, Pak, ya. Ngerti ya. Jadi faset itu adalah segi atau sisi. Jadi Shavuot itu adalah hari raya dengan banyak segi, dengan banyak faset, dengan banyak sisi, yaitu dimulai pada hari raya buah sulung, itu kemudian dengan pesta tuayan, itu Keluaran 23:16 itu, dengan kemudian hari raya buah sulung dari panen gandum, dan kemudian musim saat diturunkannya Torah atau 10 perintah Allah itu atau apa firman Tuhan itu. Jadi ada banyak sisinya tadi ya, hari raya buah sulung, pesta tuayan, hari raya buah sulung dari panen gandum, lalu diturunkannya Torah. Makanya disebut dengan banyak sisi, banyak segi. Kira-kira ngerti adik-adik? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Udah ngerti. Oke. Good. Okay, let's move on to the next slide. Slide yang selanjutnya kita lihat di sini. So the next slide is to remind you all that the first Pentecost was at Mount Sinai. Ya, jadi ini untuk mengingatkan kembali, gambar ini untuk mengingatkan kembali bahwa Pantekosta yang pertama itu terjadi di Gunung Sinai ya. Gunung Sinai itu terjadi di dalam Keluaran 19, itu Pantekosta yang pertama terjadi di sana, di mana di sana diberikan apa? Diberikan apa? Bukan api yang menyala-nyala, Pak. Apa? Diberikan apa? Coba tolong salah satu jawab. Memberikan yang tak ternilai. Diberikan ini apa? Bukan. Pemberian itu apa? Firman Tuhan kan, Torah, 10 perintah Allah itu. Betul? Ya, Pak, ya. Itu kan sudah ada di dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ini. Jadi itu pada hari Pantekosta itu yang pertama kali itu terjadi di Gunung Sinai, dan pada saat itu Torah itu diberikan. Ya. Okay. So we did a comparison with the what happened on Mount Sinai with the record in Acts chapter 2. So we can see there is some similarities, but similarities in that there was the thunder, the lightning, something supernatural happened, and we see that in Acts also. So that's why for those who say, why is Mount Sinai the first Pentecost? So you can relate this to them so they can see that supernatural. Ya, jadi dari situ kita melihat bahwa di dalam hari Pantekosta itu terjadi di Gunung Sinai yang pertama, di mana di situ disebutkan bahwa mereka mendapatkan Torah, mendapatkan firman Tuhan. Okay, so in their second Pentecost in the Acts, it's really about more about the outpouring of the Holy Spirit, but here it speaks about why we are given the Holy Spirit is so that
the giving of the Torah and the Holy Spirit will help us, to empower us to live the holy life that God wants. Jadi di dalam hari Pantekosta yang kedua, yaitu terjadi di kitab Rasul-Rasul, kitab Rasul-Rasul, itu terdapat di mana pada saat itu dicurahkan apa pada hari Pantekosta? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi disebutkan di sini pada saat itu adalah pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi saudara tahu di dalam Pantekosta yang pertama itu dicurahkan apa? Roh Kudus. No, pertama. Torah atau firman. Ya. Yang kedua adalah Roh Kudus. tolong jawab Yuni. Saya minta Yuni jawab. Pada hari Pantekosta yang pertama terjadi apa? Torah firman-Nya. Diapain? Diberikan kan? Diberikan. Kemudian hari Pantekosta yang kedua itu kapan? Roh Kudus dicurahkan. Kapan itu? Kapan? Hari Pantekosta yang kedua itu terjadinya kapan? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Salvika mau bantu? Hari Pentakosta yang kedua itu terjadi di saat murid-murid Yesus yang 120 orang yang diurapi Yesus, yang diurapi dengan Roh Kudus, api Roh Kudus. Ya, ngerti ya Yuni? Tolong diulang, Yuni. Pentakosta yang kedua. Roh Kudus yang Kapan? pada saat murid-muridnya. Pada saat murid-murid Tuhan berkumpul di kamar loteng itu 120 orang itu ngapain? Menantikan curahan Roh Kudus. Ya, betul ya. Tolong, Daniel, coba tolong diulang sekali lagi. Yang pertama apa, yang kedua apa? Tolong. Tolong ambil mic-nya cepat. Yang pertama itu adalah Torah atau pemberian firman Tuhan. Di mana? Di mana? Di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Yang kedua? Yang kedua yaitu adalah murid-muridnya menantikan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, di kamar loteng itu 120 orang itu ya. Kan Tuhan pada waktu naik ke surga kan berpesan kamu jangan kemana-mana, kamu tinggal aja, kamu berdoa sampai ada ketuangan Roh Kudus ya, gitu ya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Sudah. Coba yang lain bisa merangkum kembali. Siapa yang belum dapat kesempatan? Silakan. Saya mau semuanya mengerti ya. Ya. Yang pertama, Pentakosta yang pertama di Gunung Sinai, yaitu Tuhan memberikan 10 perintah Allah yaitu Torah, firman Tuhan. Yang kedua, Pentakosta yang kedua yaitu terjadi di loteng Yerusalem kepada 120 murid Yesus, pencurahan Roh Kudus. Ya. Oke. Jadi saudara jelas tahu artinya Pantekosta, Syafuat itu yang pertama diberikan di Gunung Sinai. Yaitu berupa Torah, firman Tuhan. Kemudian Pantekosta yang kedua itu diberikan di loteng Yerusalem. Di Yerusalem pada waktu mereka berdoa menunggu ketuangan Roh Kudus itu yang disebut dengan sini Ruach HaKodesh. Is that Christina? Yeah. So the first one is the Torah, the second one is the Ruach HaKodesh. Yes, yeah. Kodesh, ngerti artinya kodesh?
Enggak, Pak. Kodes itu kudus. Iya. Ya. Jadi kodes Roh itu roh. itu artinya kudus, Roh Kudus, Ruach HaKodesh, bahasa Ibrani. Ya. Ya, ngerti. H itu itu cuma menyebutkan de gitu, artinya roh yang kudus gitu ya. Oke. Okay. I try to make sure that they understand. I understand. Okay, thank you. All right, let's go to the next slide. This is the part that we stopped last. I think the how Jesus fulfilled is the last part that we stopped last week. Jadi So we're gonna Pentakosta go 1 dan kedua itu menyatakan bahwa kita membutuhkan dua-dua ya, membutuhkan Torah, membutuhkan juga Ruach HaKodesh. Sekarang kita lanjutkan di sini bagaimana Yesus menggenapi Pentakosta. So we see now how Jesus fulfilled the Pentecost. So if somebody could please read John chapter 12, 23 to 24. Silakan salah satu menjelaskan dan baca Yohanes 12, 23, 24. Yuk, silakan ambil mic-nya. Ayo, yang sudah dapat silakan. Yohanes pasal 12 ayat yang 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, ya. Okay. So here, Jesus was talking about himself as a human grain of wheat that would have to, die for the sin of the world. Jadi di sini katakan bahwa butir gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru bisa bertumbuh, baru bisa menghasilkan buah. Jadi harus masuk ke dalam tanah seperti dikuburkan begitu, mati. And the bread, because of this wheat, you have the image of the bread that was made with fine flour, which represents the perfect righteousness of Jesus. Jadi kalau saudara ingat waktu kita bicara mengenai dua ketul roti itu, shall I go back to what is this? There is a slide, right, for showing it's slide 10. It's slide 10. Slide 10. Oh, is that? It's further down. Oh, okay. Jadi kita pada waktu itu kita sudah membahas bahwa ada dua ketul roti. Nah ini ya, ini gambarnya. Yang satunya halus, yaitu dengan tepung yang sangat halus, yang sangat itu membuktikan bahwa menyatakan bahwa roti itu adalah roti kebenaran daripada Tuhan yang itu ya. Okay, go ahead. All right, so there is, this is so fine, the wheat, that made the bread is so fine. There is no coarse matter. Like, sometimes when you look at bread, you have some kind of grain there, but this one has no such coarse matter because it represents that there's no sin in Jesus. Jadi di dalam merayakan itu mereka mengambil itu dua roti itu, yang satu adonan itu mewakili orang-orang yang mewakili akan umat yang bersih, yang sangat halus, yaitu menunjukkan bahwa tidak ada dosa, tidak ada
butir-butir yang kasar, itu dalam kehidupan daripada Kristus itu, ya, dia menjadi gandum yang sangat halus, itu tidak ada mengandung dosa. So these are not in your notes, but it's very important. So if you could take notes with this, because it's very a powerful image about the perfect righteousness of Jesus. Jadi ini memang tidak terdapat di dalam catatan saudara, tetapi tolong dicatat sekarang ya kalau belum ada. Jadi ini menggambarkan kesempurnaan daripada kebenaran Tuhan, righteousness, perfect righteousness. Jadi kesempurnaan daripada kebenaran Allah itu ada di dalam Kristus itu digambarkan dengan 2 potong roti, yang satu itu adalah sangat halus, ya, dibuat daripada adonan yang sangat halus. And now let's look at the way this how it became a bread. So you will have the wheat that is going to be crushed first. Ya, jadi kita sekarang melihat bagaimana mereka membuat roti itu ya. Jadi pertama itu gandum itu harus ditumbukkan, harus dihancurkan dulu sampai halus. And then you will, after it's crushed, you will have to sieve it. It's just like, people who plant paddy, they will have to sieve, the husk. So you have this sifting also. Ya. Jadi setelah di-crush, setelah diremukkan, dihancurkan itu, ditumbuk, itu gandum itu harus diayak ya. Tahu ya diayak? Ngerti nggak diayak? Tahu, Pak. Tahu ya. Jadi diayak itu, di-sieve itu menunjukkan bahwa kita itu seperti dipisahkan begitu, dipisahkan. And then after that, then you can, bake the bread, after you have done all those. Ya, setelah tadi 2 hal tadi, setelah di-crush atau dihancurkan dan kemudian diayak itu, baru bisa dipanggang atau dibuat roti gitu, dipanggang ya. So here we have the image of Jesus. Jesus was crushed, he was sifted, and he was baked for our sins. So that means all the agony that he went through, all the way to the cross, all that has a picture of how he was crushed, he was sifted and baked for our sins. Ya. Ini menggambarkan mengenai Yesus sendiri, dari gambaran daripada Yesus pada waktu Tuhan itu harus di-crush, harus dihancurkan, diremukkan gitu. Kemudian itu menunjukkan bagaimana sengsaranya, bagaimana penderitaan daripada Kristus itu sampai betul-betul dia harus dihancurkan untuk kita. Baru kemudian bisa dibakar atau dipanggang begitu. Right. So because he never sinned, so death could not hold him because he was sinless. So death could not hold Jesus down in the grave. Jadi karena Tuhan itu tidak pernah berbuat dosa, maka kematian itu tidak bisa menahan akan Tuhan Yesus Kristus. So would like you to someone to read Revelation chapter 1 verse 18. Coba salah satu membacakan kitab Wahyu 1 ayat 18. Is that in this note or not? I don't think so. Tidak ada di dalam note ini, tapi coba saudara catat di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18, silakan baca dengan cepat. Wahyu ayat 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Ya. Okay, so this perception of Jesus, that because death could not hold Jesus down, so that's why he became he resurrected as the first fruit from the dead by the power of the Holy Spirit. Jadi di sini menggambarkan bahwa di dalam ayat yang tadi saudara baca, yang Junior tadi baca, aku hidup untuk selama-lamanya, itu menunjukkan bagaimana persepsinya bahwa karena tidak ada dosa yang dilakukan oleh Yesus, maka kematian itu tidak bisa menahan Kristus, dan itu Tuhan telah menang daripada dan menjadi buah sulung, ya. Jadi menjadi buah sulung daripada kebangkitan itu. Itu menggenapi juga akan hari Pentakosta itu. And so it was, from the day that he resurrected as the first fruit to Pentecost, it was 50 days. That's why Penta in Greek means 50. Ya. Jadi pada waktu dari mulai hari Paskah sampai hari Pentakosta itu kan saudara ingat ya, itu mereka menghitung hari itu, mereka menghitung sampai 50, itu hari ke-50 ada hari Pentakosta, dan arti penta itu dalam bahasa Greka itu artinya 5 ya, 50 ya. Jadi hari ke-50 itu hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Alright, the next passage I would like you to read is from John chapter 20. John chapter 20 verse 19 to 22. Coba salah seorang bacakan dengan cepat Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Silakan. Latihan ya, latihan menemukan ayat dengan cepat ya. Ini siswa-siswa Alkitab harus dengan cepat bisa menemukan. Pasal 20 ayat 19 sampai 22. Ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Okay, so we see here that the disciples now see this, they experience this spiritual rebirth. They saw Jesus now, he's resurrected, and they saw new life there. And then you see, you read just now that he breathed on them the breath of the Holy Spirit. So he's imparting to them this new life, a new spiritual rebirth. Jadi kalau saudara lihat di dalam Yohanes 20, 19, 22 tadi, bahwa Tuhan menggenapi dengan Tuhan datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Tuhan kemudian menghembuskan nafasnya, yaitu pemberian daripada Roh Kudus tadi ya. Jadi kita baca di dalam ayat ke-22 tadi, jadi pada saat itu Tuhan menghembuskan nafasnya kepada dia dan untuk menerima Roh Kudus, Ruach HaKodesh. So here they saw Jesus in a different light. He's alive,
So now they can see there's something different now. And so with this breathing of the Holy Spirit, Jesus is filling them with more of Him, and so that they will be able to have that power to be His witness. Jadi kita lihat di dalam setelah Yesus dibangkitkan ini ada sesuatu yang baru, yaitu Tuhan memberikan breathing atau nafas di mana Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya itu. Jadi itu akan memberikan mereka kuasa untuk melayani di dalam pelayanan. Okay, let's move on to the next slide, number 8. Is that? Slide number 8. You have to go up, yeah. Oh, okay. Go back up. Yeah. I don't have the number, so well. Oh, okay. Sorry. So is this number 8? Yes, this one. Okay. Yes, that's number 8. Kita masuk di dalam slide nomor 8 ini. So after Jesus resurrected, he spent 40 days, and during that 40 days, he began to explain to them, how, about the fulfillment of the scripture concerning him. And so after the 40 days, he said that he would have to go back to heaven, and then he told them to wait for the promise, which is the Holy Spirit. Jadi setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati itu, Tuhan ada di muka bumi ini dan bersama-sama dengan muridnya selama berapa hari? Ada yang bisa jawab? 40 hari. Masih ingat nggak? Ini adik-adik ini kelihatannya masih sekali. Cerita-cerita ini mesti dibaca berulang-ulang ya. Jadi tahu kira-kira. Jadi pada saat hari kebangkitan daripada Tuhan, hari Paskah, kemudian Tuhan bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari, kemudian ada hari kenaikan Tuhan, dan kemudian setelah itu, 10 hari setelah itu, ya di hari ke-50 adalah hari Pentakosta. Tolong diulangi urutannya. Jadi pertama, pada waktu hari kebangkitan, terus coba tolong Desi, ayo sebutkan ceritanya tadi yang tadi saya ceritakan, ulangi. Murid berkumpul selama 40 hari bersama dengan Yesus, terus Yesus bangkit dan Yesus bangkit dulu. Yesus bangkit baru. Yesus bangkit terus berkumpul dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Bersama dengan muridnya selama 40 hari, terus setelah dia naik 10 hari ada hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ke hari ke-50. Betul ya. Coba ada yang membetulkan. Jadi hari kebangkitan itu, hari Paskah, itu kebangkitan kan. Setelah itu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan bersama-sama masih mengajar selama 40 hari, dan Tuhan bilang aku harus naik ke surga gitu. Aku harus naik ke surga. Nah, pada waktu Tuhan naik ke surga, itu Tuhan berpesan jangan kemana-mana kamu. Kamu harus tinggal di Yerusalem selama 10 hari itu untuk menantikan akan ketuangan Roh Kudus itu, yaitu hari ke-50, makanya disebut dengan Penta atau 50 ya. Itu hari Pentakosta. Nah, coba sekarang saya minta Yuni tolong diulang ceritanya tadi. Enggak bisa. Tuhan bangkit dan selama 40 hari. Tuhan bangkit itu hari apa? Hari Paskah. Hari Paskah, oke. Dia berkumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari, dan hari ke-10 dia naik. Dan bukan hari ke-10.
Jadi hari ke-40 itu Tuhan kemudian naik ke surga kan? Aku harus kembali kepada Bapa, aku harus kembali ke surga gitu. Tapi kamu jangan kemana-mana, kamu berdoa aja di Yerusalem sampai 50. hari ke-50, berarti hari 10 hari kan? Selama Ya. 10 hari itu kemudian jadi 40 dengan 10 kan 50 kan? Ya. Jadi pada hari ke-10 itu maka engkau mendapatkan Curahan dari Roh Kudus. curahan daripada Roh Kudus. Tolong diulangi Yuni sekali lagi. Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah dan dia berkumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari dan dia berpesan pada hari yang ke-10. Waktu apa itu? Waktu berpesannya itu waktu apa? Setelah dia naik ke surga Naik ke surganya pada hari keberapa? pada hari yang ke-40. Ya, terus? Dia pesan kepada murid-muridnya untuk berdoa selama menantikan curahan Roh Kudus di loteng Yerusalem selama 10 hari. Dan hari yang ke-50 Ya, itu. dicurahkanlah Roh Kudus. Ya. Yuk, Salvika tolong ulangi semuanya. Yuk, Salvika. Ya. Pada hari Paskah Yesus bangkit dan dengan bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga dan dia berpesan kepada murid-muridnya untuk 10 hari yang ke depan untuk mereka berdoa kepada Tuhan dengan menantikan hari yang ke-50 untuk hari pengurapan Roh Kudus. Ya, ya. Jadi waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya itu, yang Thomas itu datang itu aku tidak akan percaya kalau sebelum aku menusukkan tanganku di jari Tuhan itu kira-kira di dalam saat mana itu? Pada hari kebangkitannya, Pak. Setelah kebangkitan, di dalam antara hari kebangkitan sampai hari kenaikan ke surga itu kan ada 40 hari lamanya kan? Itu kan? Iya. Nah, itu. Oke ya, kira-kira jelas nggak? Jelas. Jelas, Pak. Daniel, kalau sudah jelas Daniel coba tolong diulang. Yuk. I try to so that it will get the full image. Silakan. Ya, pada Tuhan Yesus bangkit hari Paskah dan Yesus mau naik ke surga yang ke-40. Kemudian ada dong. Setelah bangkit ngapain? Dia berpesan Dia sebelum dia hidup naik dengan tinggal bersama dengan murid-muridnya kan? Ya, Masih mengajar selama 40 hari. dia bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya tetap tinggal di Yerusalem, menantikan pencurahan Roh Kudus sampai yang ke-50 hari. Oke. Hari apa itu? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Tolong diulangi sekali lagi. Dan sekali lagi tolong diulangi. Yesus bangkit pada hari Paskah dan berkumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari dan sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap di Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus dan dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal selama 50 hari di situ untuk menantikan 50 hari pencurahan atau Roh 10 Kudus. hari? 10 hari. Dari saat kapan? Saat hari Pentakosta. No. Hari Pentakostanya itu hari ke-10-nya itu. Setelah apa? Saat kenaikan Yesus ke surga. Nah, hari kenaikan ke surga itu hari keberapa setelah kebangkitan? Ke 40 hari. Nah, begitu ya. Jelas nggak adik-adik?
Coba dibicarakan, dibahas ya. Dibahas di antara Ya, kalian Pak. itu, didiskusikan. Kalau salah dibetulkan gitu ya. Mungkin tolong bisa tanya kalau enggak jelas sama Kak Erik ya, untuk gimana gitu supaya betul-betul mantap gitu. Jadi enggak ragu-ragu. Siap. Sorry. It took so long for me. Go ahead. That's all Pastor. right. Yeah. Okay, let's move on to the next slide. Number 9. Oke. The next one. Kita masuk dalam slide yang berikutnya ini. Nah, slide nomor 9. You want them to read or you want to say something? Your slide is still the same. Huh? You need to. There's another one. You need to move. This is the first one, right? This is the second one. Yeah, second one. The second one. Yeah. Go past the second one. Oh, this one. Okay. Yes. Okay. So here in this picture, we see that actually there were more than 120. There were actually more disciples, but when Jesus asked them to tarry, somehow in the end, only 120 were left in the upper room. Jadi sebetulnya murid-murid Tuhan itu lebih daripada 120, tapi pada waktu Tuhan menyuruh mereka itu menunggu dan berdoa, menunggu akan kuasa yang akan datang itu, kuasa daripada Roh Kudus itu, maka itu tinggal 120 orang saja, ya. Jadi 120 orang itu. This speaks a lot to our life, Ini menunjukkan bagaimana sifat kita juga. Yeah, whether we are really going to wait on the Lord, whether we are going to go all the way with Him, or are we one by one going to fall away. Ya, jadi ini menunjukkan juga sifat daripada kita, apakah benar-benar kita mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, mencari wajahnya, dan meskipun pertama kali dikasih tahu itu murid-muridnya akan jauh lebih banyak daripada 120 itu, tetapi ternyata yang tinggal hanya cuma 120 yang mendapatkan kuasa kecurahan Roh Kudus di atas kamar loteng itu. Jadi ini juga untuk kita semua ya, apakah kita itu benar-benar tekun dan mau setia kepada Tuhan sampai kita mendapatkan akan wajah daripada Tuhan sendiri. Yes, in fact, those who really wait on the Lord will reveal more, and that's how God works. Yeah, He will reveal Himself more to you, and He will even show you what you need to do. Jadi ini menunjukkan juga pola daripada Tuhan itu. Apakah Anda itu mau memberikan waktu yang benar-benar untuk Tuhan begitu, sehingga itu kemudian benar-benar Tuhan akan menunjukkan lebih dan lebih lagi. Kalau kita mau berdiam diri di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapatkan lebih banyak. Yeah, it's really our choice how much we want. People, they say they want more of God, but if you're really serious, you need to learn how to wait, even when you don't see, you don't experience anything. You wait in faith that God will show up for you. Ya, jadi ini benar-benar menunjukkan sifat daripada kita itu, Tuhan itu akan melihat kita bagaimana kita mau secara sungguh-sungguh mau mendekati akan Tuhan, dan sebenarnya semuanya adalah pilihan kita. Apakah kita bisa menjadi orang yang di dalam pengikutan kita kepada Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Tergantung berapa waktu yang kita mau sediakan, mau kita berikan kepada Tuhan dalam saat teduh kita. Yeah. In Mount Sinai, the description about the voice of God was that they saw the voice of God. Now that's kind of
strange. How do you see the voice? But here, when they saw this, the tongues of fire, they heard these people spoke in tongues. So it was this incident at the upper room actually show what was kind of strange, sorry, let me repeat that. In Exodus, they saw the voice of God. Okay, you translate that first before Jadi I. kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran itu pada waktu Tuhan memberikan Torah itu, memberikan firman Tuhan itu, maka dikatakan bahwa mereka itu melihat suara Allah itu. Itu kan aneh. Masa suara kok dilihat ya? Tapi memang begitu. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman di mana umat Israel itu melihat Tuhan itu berfirman. Coba ya saudara-saudara pikirkan ini. Firman Tuhan itu dilihat. Jadi suara daripada Allah itu mereka melihatnya gitu. Nah, ini itu coba nanti kita perhatikan di dalam hari Pentakosta ini, Pentakosta yang kedua, apa yang terjadi? Yeah, go ahead then. So now at the Pentecost, you see the fire coming down in tongues, tongues of fire, okay? And then the people spoke in tongues. So this is a picture of what was going on in Mount Sinai at that time. Jadi pada waktu hari Pentakosta yang kedua itu, di mana mereka melihat ada suara yang gemuruh yang datang itu, kemudian ada lidah-lidah api di atas kepala mereka itu, dan kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa asing itu. Jadi itu menyatakan apa yang telah dialami pada waktu di kitab Keluaran, pada waktu Torah itu diberikan. Jadi pada saat di mana mereka itu melihat suara daripada Allah itu diberikan. Aneh ya? Aneh enggak? Aneh. Melihat suara Allah. Nah itu sekarang dialami lagi sekali di dalam hari Pentakosta yang kedua ini, melihat akan lidah-lidah api yang menyala, suara gemuruh seperti angin keras, dan mereka itu kemudian berbicara di dalam bahasa-bahasa asing. Nah itulah yang menyatakan apa yang dialami pada hari Pentakosta kedua ini seperti pada Pentakosta yang pertama. Jadi mereka itu melihat akan Allah sendiri. Mereka melihat akan suara daripada Allah. Okay. So on that day when there was this outpouring of the Holy Spirit, it was that very day that, the Jews that would offer the two-way love, symbolizing their dependence on God. So that's why we have the two loves that we're going to see in the next slide. Ya, jadi ini menyatakan bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu menerima dua loh batu itu, menerima dua loh batu. Is it this? Yes. Yeah. Jadi menerima dua loh batu itu, ini menerima seperti ada dua ketul roti begitu. Itu pengalaman yang mirip ya apa yang mereka lihat di dalam Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua ini. So one of the love is to represent the Jews, and then the other love represent the Gentiles. Jadi ketul roti yang pertama itu mewakili orang-orang Yahudi, dan yang ketul yang kedua itu mewakili orang-orang Gentile. Apa ya? Gentile itu apa ya? Erik tahu nggak? Gentile itu seperti orang-orang yang bukan, yang non Yahudi. Ada? Erik punya terjemahan lain nggak? Kok Erik enggak ada, Pak? Oh, nggak ada. Oke. Ya udah. Jadi di situ kelihatan
bahwa dua kultur roti itu satu menunjukkan mewakili orang-orang Yahudi, yang satu mewakili Gentile atau orang non-Yahudi. Okay. So that signifies that, we are supposed to be, together like one new man. Jadi itu menyatakan bahwa kita itu harus bersama-sama bersatu seperti manusia yang baru gitu, manusia yang baru itu jadi tidak ada pemisahan antara orang Yahudi dengan orang yang non Yahudi. Kita termasuk yang mana? Orang Yahudi, Pak. Kita. Saya rasa kita termasuk orang yang non Yahudi kan? Non Yahudi. Orang ya Pak, betul. Oke. All right, so let's go to the last slide before the lesson reflection. So here we see, we are the extension of Jesus on earth in ministry. Jadi kita itu merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus di dalam pelayanan di atas muka bumi ini. Melanjutkan pelayanan ya. Yeah, when Jesus was on the earth, he could only be at one place at one time. But now he has sent us his very spirit, this very spirit of God. We are now the extension of him. So now we are everywhere, there are believers everywhere. And so we can continue his work wherever we are. Jadi kita itu merupakan perpanjangan tangan daripada pelayanan daripada Tuhan Yesus ya, kita melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini. Dimanapun Yesus berada, kita itu berada karena dimanapun itu kita merupakan perpanjangan tangan daripada pelayanan Tuhan Yesus. Sorry, sorry. So that's by empowering us with the Holy Spirit, we who are ordinary can do mighty things because of the Holy Spirit. Jadi kita itu karena kita merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus, maka Yesus itu dipenuhi Roh Kudus sebelum memulai pelayanannya. Tuhan memberikan kepada kita, memberikan Ruach HaKodes tadi. Jadi maka kita itu bisa melanjutkan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan mengusir setan, menyembuhkan yang sakit dan sebagainya itu. Okay, we'll go to the lesson reflection. Jadi kita akan masuk di dalam yang berikutnya ini mengenai let me clear all the drawing. Kita masuk ke dalam refleksi pelajaran. Coba salah satu baca. Ya. I hope we have time. Yeah. 1. Apakah maksud atau tujuan Hari Pentakosta? Tujuan Hari Pentakosta yaitu Allah ingin kita selalu dekat dengan Dia, dan Ia ingin memberi kita kuasa. Beri kita kuasa untuk melakukan setiap tugas-tugasnya. Ya. Ya, oke. Oke, yang berikutnya. Itu jangan istilahkan yang lain jawab, jangan ditolak-tolak begitu, Desi. Bukan Pak, itu punya saya kertasnya hilang. Oh begitu. Ya, jadi enggak usah, ini baca ini aja, baca pertanyaan ini 2 apa itu lalu dijawab gitu. Kalau perlu lihat ya lihat, kalau enggak perlu ya enggak usah lihat gitu. Perlu Pak. Mana dia?
Kedua, bagaimana orang-orang Ibrani mempersiapkan hari raya Pentakosta? Persembahan gandum, Correct. orang Ibrani gimana ya? Coba yang lain bantu, coba yang lain bantu. Siapa yang mau bantu? Aduh, gimana ya? Pertanyaannya, baca dulu. Bagaimana orang-orang Ibrani mempersiapkan hari raya Pentakosta? Mereka menghitung omer atau Ya, betul. kantang. Terus Menghitung mereka itu maksudnya apa mempersembahkan, ya? Maksudnya untuk apa? menghitung Maksudnya itu, mendekatkan diri kepada Tuhan kan? 1 ya, hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya gitu. ya sampai 50 ya kan tidak salah. Mm-mm. Ya, terus mereka mempersembahkan hasil gandum mereka. Itu aja sih yang ingat. Ya, oke. Oke, yang berikutnya. Mengapa hari raya ini disebut Pentakosta? Apa? Gimana? Penta itu artinya apa? 50. Ya, 50 ya. 50. Kenapa hari raya ini disebut Pentakosta? Tadi ceritanya kan udah dari saat apa sampai apa itu 50 hari. Dari apa sampai apa itu 40. Lalu dari 40 sampai ke 50 itu hari apa? Pencurahan Roh Kudus. Apa? Coba jelaskan coba. Tadi yang kita sudah lewati berapa menit tadi, 15 menit untuk membicarakan ceritanya dari hari raya dari hari Paskah sampai ke Pentakosta itu. Jadi gimana? Pada hari Yesus bangkit dan pada hari Yesus bangkit dan berkumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari, dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menetap di Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Jadi totalnya ada 50 hari. 50 hari. Pentakosta itu artinya apa? Pencurahan Roh Kudus. Penta itu artinya apa? Penta? 50. Nah, 5 ya, 5. Oke. Berikutnya pertanyaan keempat, silakan. Di mana Pentakosta yang pertama terjadi? Di Gunung Sinai. Ya. Apa itu? Terjadi apa waktu itu? Terjadi Torah atau firman Tuhan yang diberikan kepada gitu ya. Diwakili dengan 2 loh batu kan? Ada 10 perintah Allah di situ. Oke. Pertanyaan yang kelima, silakan. Apa yang Allah berikan kepada Pentakosta yang pertama? Allah memberikan 10 perintah Allah, yaitu Torah, yaitu firman-firmannya. Ya, oke. 6. Nomor 6. Apakah yang diberikan Allah pada Pentakosta yang kedua? Allah memberikan Roh Kudus. Ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh, kesamaan apakah yang Anda lihat di masa antara Hari Raya Buah Sulung sampai Pesta Kosta dengan kebangkitan Yesus dan dicurahkannya Roh Kudus?
kesamaannya di masa hari raya buah sulung, yaitu pada saat Tuhan Yesus mati bagi kita yang sebagai anak domba Allah. Dan kalau di hari yang Pentakosta sampai pada saat Yesus bangkit, yang dia tinggal bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Setelah pada 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak pergi kemana-mana dan tetap berada di loteng atas untuk menerima pengurapan Roh Kudus pada hari yang ke-50. Ya, hari buah sulung itu jadi pada waktu kebangkitan Yesus pada waktu hari Paskah itu, maka pada waktu Yesus dibangkitkan itu, Yesus adalah buah sulung daripada kebangkitan manusia kan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bisa dibangkitkan, kita juga nanti akan dibangkitkan. Oke. 8, silakan. 2, ketul roti itu mencerminkan apa? Simbol dari dosa. Ada satu yang halus, ada yang satu yang enggak. Jadi yang satu menuju kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua, yang kasar itu adalah menunjukkan kepada yang non-Yahudi. Non-Yahudi. Dan kita semua kebanyakan adalah non-Yahudi. 9 yang terakhir. Bagaimana kita saat ini merupakan perpanjangan tangan dari pelayanannya di atas muka bumi, yaitu kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, yaitu untuk melanjutkan pelayanan Yesus di muka bumi. Ya. Seperti yang Yesus sendiri harus dipenuhi kuasa Roh Kudus sebelum memulai pelayanannya, begitu juga kita harus dipenuhi Roh Kudus untuk mendapatkan kuasa dan bekerja sebelum kita berkhotbah. Ya, sebelum kita melayani. Oke. I think we are done here. Yeah, we're done. You want to wrap up? Yeah. I wonder if they could like review all the 7 feasts, and then I'm gonna give them like a test. Would that be okay? Yeah. Yes, of course. Jadi Anda coba bicarakan, diskusi, pelajari bersama semua pesta-pesta ini, dan saya akan memberikan ujian supaya Anda itu bisa mengerti apa yang diajarkan ini, dan itu sangat penting ya. Saudara tahu lagi kenapa? Jadi saudara ingat bahwa bagaimana pesta-pesta ini sangat penting bagi kita. Bukan hanya untuk orang Yahudi loh. Untuk orang non-Yahudi juga penting, karena Tuhan menggenapi akan pesta-pesta itu secara tepat, terperinci, dan akurat. Jadi kalau itu sudah digenapi, maka juga pesta-pesta yang lain akan digenapi, termasuk beberapa pesta-pesta yang di dalam musim gugur ya. Itu jadi kita harus itu akan digenapi juga kan? Pasti akan digenapi semuanya. Kan Tuhan mengatakan aku menggenapi Taurat, aku menggenapi semuanya gitu. Ya? Ya. Ya, Pak. Ask them to pray, or you want to say something? Yeah, ask them to pray. Ya, silakan salah satu kita menutup dengan doa pelajaran yang cukup rumit, tapi saudara pelajari dengan baik ya. Nanti kita pelajari, dan kapan kita akan ada tes. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami ya Tuhan. Dari pertama hingga berakhirnya pelajaran kami ya Tuhan. Kau masih menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang telah disampaikan oleh